Selama ratusan tahun, perbankan menguasai ekonomi dunia. Kalian pasti udah pernah dengar tentang quote yang satu ini. Ya, itu adalah kata-kata Mayer Ansel Rothschild di tahun 1970. Kita nggak akan paham tentang DeFi atau Decentralized Finance kalau kita nggak membahas sejarah panjang tentang perbankan di masa modern. Dengan paham tentang sejarah perbankan, kita akan memahami alasan di balik DeFi. Pada tahun 1971, keluarga Rothschild mendapatkan kontrol suplai uang di Amerika melalui Alexander Hamilton. Keluarga Rothschild kemudian membuat sentral bank pertama di Amerika, yaitu adalah First Bank of United States, yang mendapatkan mandat selama 20 tahun oleh Kongres Amerika untuk menjadi bank sentral. Ketika Kongres menolak memperbarui mandatnya di 1812, Rothschild mengancam Amerika akan mengadakan perang bersama dengan Inggris. Amerika akhirnya memang berperang melawan Inggris dan berakhir di 1815. Di 1816, Rothschild mendapatkan mandat keduanya untuk membuat bank sentral yang diberi nama Second Bank of America. Di 1913, Rothschild berhasil membuat sentral bank ketiganya di Amerika yang kini kita kenal dengan Federal Reserve, sebuah bank swasta yang mengontrol sistem finansial Amerika, bahkan dunia. Pada tahun 1944, perwakilan 44 negara bertemu di Bretton Woods, mengadakan perjanjian menggunakan dolarnya Federal Reserve sebagai transaksi internasional. Dolar di-backup oleh emas, dan 35 dolar bisa ditukar dengan 1 ons emas. Negara-negara dunia pun menukarkan emasnya dengan dolar untuk melakukan transaksi internasional dan sebagai cadangan devisa. Tapi pada 1971, Presiden Richard Nixon melepas standar emas dan menghapus convertibility dengan dolar. Dunia diprank. Seluruh umat manusia diprank. Diambil emasnya dan ditukar dengan kertas yang sebenarnya nggak berarti apa-apa. I pranked you. Dunia memasuki era finansial baru. Era finansial mata uang fiat yang belum pernah berhasil di sepanjang sejarah dunia diciptakan. Hingga kemudian lahirlah DeFi atau Decentralized Finance. Apa itu DeFi? DeFi adalah Decentralized Finance. Ini adalah finansial yang nggak dirunning oleh sebuah institusi, lepas dari sistem perbankan modern, dan diset oleh sekumpulan aturan kode algoritma secara otomatis. Di dunia DeFi, code is law. Sistem finansial nggak lagi di tangan perbankan, tapi di tangan setiap user yang menggunakan dan dipimpin oleh DAO. DAO adalah Decentralized Autonomous Organization. DAO lah yang menentukan arah DeFi, bukan direksi dan direktur seperti pada umumnya perusahaan. Setiap perubahan law atau code ditentukan melalui voting proposal DAO. Semua user bisa berpartisipasi. DeFi tumbuh subur di industri kripto dan blockchain. DeFi adalah masa depan industri finansial dunia. Ini saatnya kita bisa lepas dari sistem perbankan modern. Bahkan saat ini udah ada gerakan, yaitu Unbanked Revolution, sebuah movement untuk lepas dari sistem perbankan. Saya sendiri boleh dibilang udah 50% lepas dari sistem perbankan. Saya cuma pakai fitur QR aja untuk payment, tapi saya udah nggak pakai hampir semua produk perbankan. Lepas dari kartu kredit, KTA, dan kredit-kredit lainnya. Kenapa? Karena ada DeFi. Nanti kita akan bahas ada apa aja di DeFi. DeFi berjalan di atas blockchain. Yang paling umum ada di Ethereum dan BSC. Salah satu yang paling terkenal di BSC adalah PancakeSwap dan Biswap. Tapi Biswap adalah DEX dengan fee terendah di BSC. Commission fee Biswap hanya sekitar 0,2% dan ada multi-type referral program. Biswap juga punya multi-reward pool. Teman-teman yang mau coba Biswap bisa klik link yang ada di bawah untuk mendapatkan diskon trading fee. Biswap juga menjadi salah satu partner exhibitor di Binance Blockchain Week di Paris pada tanggal 14–16 September 2022. Biswap dan Binance juga mengadakan event berhadiah, yaitu bagi-bagi eksklusif merchandise Biswap.
Mercedes-Benz 2022 atau $50.000, ada iPhone 13, PS4, dan masih banyak lagi. Binance Blockchain Week adalah salah satu event dan conference bergengsi di Web3 dan kripto yang diadakan oleh Binance. Apa solusi yang diberikan oleh DeFi? DeFi memberikan fasilitas setara bank kepada siapapun. Karena berdasarkan data, ada lebih dari 2 miliar penduduk dunia yang nggak punya akses di sistem finansial tradisional. Bahkan di negara-negara tertentu hanya kurang dari 25% penduduknya yang punya akses di sistem perbankan. Misalnya di Afghanistan, Kamboja, Central African Republic, di Chad, South Sudan, dan masih banyak lagi. Tapi mereka punya akses internet. Kini dengan adanya DeFi, siapapun bisa punya akses ke dalam sistem perbankan terdesentral. DeFi juga buka 24 jam non-stop, nggak terbatas dengan zona negara. Asal ada jaringan internet, semua bisa mengakses DeFi. DeFi memberi kita kesempatan untuk bebas dari sistem perbankan tradisional yang menggunakan fractional reserve banking. Oh ya, sebelum kita melangkah lebih jauh, disclaimer dulu ya, ini bukan saran finansial, bukan sebuah ajakan untuk unbank revolution, tapi video ini untuk menjelaskan lebih detail tentang DeFi pada pemula khususnya. Buat teman-teman yang bukan pemula, teman-teman juga bisa simak aja dan belajar lagi. DeFi masih boleh dibilang eksperimen di dunia finance dengan usia industri yang masih sangat muda. Jadi pastikan kalau teman-teman coba di DeFi, pastikan dengan dana dingin. Dan salah satu DeFi yang bisa teman-teman coba di BSC adalah Biswap. Dan berdasarkan data di DeFi lama, waktu video ini dibuat, Biswap berada di urutan top 5 DeFi yang ada di BSC. Tepatnya di urutan keempat, dengan TVL lebih dari $269 juta. Biswap juga adalah DeFi yang difunding oleh Binance Labs dan sebagai pemenang dari MVP BNB Chain kedua. Jadi ada apa aja di DeFi? Di DeFi ada berbagai aktivitas seperti di sistem finansial pada umumnya. Kita akan bahas satu-satu, gimana kita bisa memaksimalkan aset kripto kita. Nah, kalau kita misalkan stake nih, decentralized exchange, itu sebenarnya dibawa untuk diolah di DeFi. Misalnya aja kita dikasih APY 7%. Mereka cari DeFi yang bisa kasih APY lebih tinggi, misalnya 15-20%. Dan itu ada. Nanti kita akan bahas juga resikonya apa. Jadi kita juga terhindar dari Ponzi berkedok DeFi. Di DeFi kita bisa trade aset kripto. Ya, sama seperti di Centralized Exchange, kita juga bisa trade. Bedanya di sini menggunakan aset kripto yang ada di wallet kita, bukan di wallet exchange. Bedanya kita benar-benar memiliki aset kriptonya, bukan sekedar angka-angka. Untuk trade aset kripto di DEX, saya pilih Biswap karena fee-nya paling rendah dan ada reimbursement yang bisa kita withdraw. Teman-teman bisa nonton video ulasan tentang Biswap yang lebih lengkap di sini ya. Yang kedua, di DeFi kita bisa staking aset kripto. Tujuannya untuk mendapatkan reward token kripto. Stake adalah istilah di dunia kripto. Artinya kalau dalam dunia finance tradisional, mungkin sama dengan deposito ya. Nah, stake ada yang di-lock dan ada yang nggak di-lock, sama kayak tabungan. Jadi teman-teman harus cek. Hampir di semua DeFi ada. Di PancakeSwap ada. Di Biswap juga ada. Salah satunya multi reward pool. Nah, kita bisa dapat reward dari 4 token sekaligus. Dan ini adalah fitur andalan di Biswap yang nggak ada di DEX ataupun DeFi lain. Yang ketiga, di DeFi kita juga bisa isi liquidity dengan jadi liquidity provider. Nah, ini agar para trader bisa trade dengan mudah dan cepat. Makanya perlu liquidity pool. Beda dengan centralized exchange yang pakai sistem order book, trader yang ada di DeFi trade dengan liquidity pool dengan sistem automated market maker. Liquidity pool diisi oleh para user DeFi sendiri yang ingin berpartisipasi. Dengan mengisi liquidity, kita bisa mendapatkan profit sharing dari trade fee di pairing itu. Tapi di liquidity pool ada resiko, yaitu adalah impermanent loss. Tentang liquidity saya pernah bahas, teman-teman bisa nonton video yang ini ya. Yang keempat, di DeFi kita bisa farming. Nah, kalau kita isi liquidity, kita bisa dapat token baru, yaitu token LP. Nah, token LP ini adalah representasi kepemilikan di liquidity pool.
Token LP ini bisa di-stake lagi agar bisa dapat reward berupa token kripto. Token kripto yang didapat tergantung pada platform yang dipakai ya. Misalnya kalau di PancakeSwap ya kita bisa dapatnya Cake. Kalau di BuySwap kita dapatnya BSW. Di BuySwap kita bisa jadi liquidity provider dan dapat double reward. Karena kita dapat pembagian fee dari liquidity pool dan token LP-nya bisa kita stakekan lagi di menu farm. Next yang kelima, di DeFi kita bisa ikut Launchpad atau IDO. Launchpad adalah project launching. Di platform Launchpad kita bisa beli token di initial price atau di harga perdana. Banyak juga yang disebut dengan IDO atau Initial DEX Offering. Teman-teman bisa ikutan Launchpad di DEX, misalnya di CTFi, Polkastarter, Komunitas, PancakeSwap, dan BuySwap. Di BuySwap kita bisa ikut IDO dengan stake token BSW kita. Gampang banget. Dan gak hanya Launchpad token, tapi juga ada Launchpad NFT. Oh ya, Launchpad ini beda dengan Fair Launch. Nanti kapan-kapan kita akan bahas ya, apa beda Fair Launch dan Launchpad. Di DeFi kita juga bisa ikut Launchpool. Launchpool kurang lebih seperti airdrop token baru. Di BuySwap kita tinggal stake BSW aja. Gampang banget. Nanti teman-teman yang belum punya wallet DeFi, saya bantu kasih tutorial singkat di akhir video. Yang ketujuh, di DeFi kita bisa ikut airdrop. Nah, token-token yang baru terbit biasanya akan mengadakan airdrop. Airdrop ini boleh dibilang kita dapat token gratis. Tujuannya untuk menciptakan brand awareness. Kita bisa dapat airdrop di DeFi kalau kita stake token tertentu. Yang kedelapan, di DeFi kita bisa ikut Fair Launch. Fair Launch adalah kita bisa ikut membiayai atau kickstart project-project tertentu. Salah satu yang terbesar adalah Pink Sale. Tapi Fair Launch itu lebih beresiko daripada Launchpad. Nanti kapan-kapan saya akan bahas di satu video khusus. Yang kesembilan, di DeFi kita bisa jual beli aset digital atau NFT. Yang paling umum adalah OpenSea. Tapi di BuySwap juga ada NFT Marketplace. Kita juga bisa beli BuySwap NFT untuk boost yield kita di BuySwap. Yang ke-10, di DeFi kita bisa main game. Nah, di era Web3, game bergabung dengan sektor finance dan menjadi satu sektor baru, yaitu GameFi. Saya pernah bahas tentang GameFi di video yang ini. Makanya ada istilah play to earn, move to earn, dan masih banyak lagi. Intinya ini adalah dunia dengan potensi yang tidak terbatas. Nah, nggak lupa juga di DeFi kita juga bisa lending and borrowing. Jadi seperti di dunia finansial pada umumnya, pasti ada fasilitas lending and borrowing atau simpan pinjam. Di network Ethereum yang paling besar di sektor ini adalah AAV, Compound, dan MakerDAO. Kita bisa mendapatkan APY yang berasal dari bunga yang dibayar oleh peminjam di protokol tersebut. Nah, gimana aplikasi DeFi dalam kehidupan sehari-hari? Sekarang, tadi saya sempat singgung, ada sebuah movement yaitu Unbanked Movement atau Bankless Community. DeFi bisa digunakan sebagai alternatif bank karena utilisasi aset kripto udah di depan mata. Misal, kita bisa pakai DeFi untuk mendapatkan APY, bunga, return, atau apapun istilahnya, yang lebih besar daripada bunga deposito di bank tradisional. Untuk memulai, teman-teman juga bisa mulai coba di DEX. Kalau di BSC, teman-teman bisa coba di BuySwap. Kita juga punya akses pada pinjaman untuk berbagai kebutuhan, mulai dari beli ponsel, motor, mobil, bahkan rumah dengan aset kripto sebagai jaminan, dengan biaya dan bunga yang jauh lebih murah, tanpa harus memilih salah satu dari kedua kelas aset, yaitu properti atau aset kripto. Kalau kita bisa dapat capital gain dari keduanya, why not? Kemudian gimana caranya akses DeFi? Nah, yang pertama, kalian harus punya walletnya dulu. Wallet yang umum biasanya MetaMask atau Trust Wallet. Cuman kalau saya pribadi lebih suka pakai MetaMask karena bisa diakses dari laptop. Nah, teman-teman bisa install di webnya. Linknya ada di bawah. Untuk Trust Wallet ada di Play Store dan App Store. Yang kedua, setup wallet kita. Kita tulis passphrase kita di atas kertas. Passphrase-nya adalah kode antara 12-24 kata. Sekali lagi di kertas ya, bukan di print, bukan di Google Keep, bukan di Evernote, bukan di email, bukan dimanapun yang bisa terkoneksi dengan internet. Ini penting, di kertas. Sekali lagi di kertas ya teman-teman. Jaga baik-baik,
Karena kalau kita lupa passphrase kita ini, kita akan kehilangan akses pada aset kita. Dan kalau ada orang yang berhasil menguasai passphrase kita, mereka bisa mempunyai akses pada aset kita juga. Nah, yang ketiga, kita setup RPC chain kita. Kita mau akses DeFi di blockchain mana? Karena blockchain ada banyak. Ada BSC, Polygon, Avax, Ethereum, dan lain-lain. Nah, untuk Ethereum biasanya udah terinstall otomatis. Nah, kalau untuk chain lain, caranya ke webnya masing-masing. Kalau BSC, ke BSC Scan, dan pilih BSC Network. Kemudian kita sign. Yang keempat, transfer koin yang digunakan sebagai gas fee di networknya. Misalnya nih, kalau di Ethereum ya pakai ETH, kalau di BSC pakai BNB, kalau Polygon pakai Matic, kalau Avalanche ya pakai FX. Transfernya bisa melalui exchange dan dikirim ke alamat ini melalui chain masing-masing. Misal, kalau Ethereum kirimnya ETH via ERC20, BSC kirim BNB via BEP20, Polygon kirim ke Matic via Polygon, Avalanche bisa kirim ke Avax via Avax Chain. Karena contohnya PaySwap, kita pakai BSC atau BIP20 ya. Yang kelima, teman-teman bisa add token yang teman-teman punya. Via CoinMarketCap paling mudah. Misalkan kita pilih BSW ya, tinggal klik Add to MetaMask. Yang kelima, kita konekkan wallet kita ke halaman web DeFi. Nah, kalau kita udah punya wallet, step 1 sampai 4 bisa di skip. Kalau teman-teman mau withdraw jadi mata uang fiat, teman-teman tinggal kirim ke exchange lagi dan withdraw jadi rupiah misalnya. Teman-teman punya pertanyaan, teman-teman bisa isi di kolom komentar ya.